semuanya, selamat datang di sesi bincang santai kita hari ini. Aku, Almas, dan kali ini kita akan ngobrol bareng sosok yang gak asing lagi nih di lingkungan kampus kita. Seorang mahasiswa yang penuh semangat, inspiratif, dan punya banyak kontribusi untuk kemajuan mahasiswa UNY. Ya, langsung saja kita sambut Kak Faras Raihan, Ketua BEM UNY 2024. Halo. Halo Kak Faras, apa kabar? Sehat, luar biasa. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Nah Kak, di obrolan santai ini kita pengen tahu lebih dalam nih mengenai Kak Faras. Boleh dong diceritain perjalanan Kak Faras dari awal sampai terpilihnya menjadi Ketua BEM UNY 2024. Awalnya awal kapan ini? Awal lahir? Enggak dong Kak, dari awal. Proses pemilihan berarti. Boleh dari situ. Kalau dari awal itu sampai jadi terpilih ya, itu pastinya prosesnya nggak gampang dan nggak sebentar. Nah, mungkin biar nggak terlalu panjang itu selama proses ini aja pemilihan lah ya, gitu. Nah, jadi di awal itu sebenarnya dari aku sendiri kan sebelumnya itu ada pengalaman di Ketua BEM Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah dari situ tuh sebenarnya banyak lah yang aku dapatkan gitu tentang pengelolaan organisasi, juga tentang dinamika kemahasiswaan gitu ya. Nah pinginnya udah aja kan, ingin fokus lainnya lah, nggak organisasi lagi. Tapi setelah ditimbang-timbang gitu ya, dapat saran juga dari teman-teman, kayaknya memang ini perlu dilanjutkan, dikembangkan gitu kan. Nah di situ aku memutuskan untuk maju di BEM UNY, yang nggak lain nggak bukan karena mau belajar gitu kan, bukan karena udah bisa, tapi karena ingin belajar. Itu aku bareng satu temanku itu dari FT namanya Amar. Nah singkat cerita, waktu proses itu ya layaknya orang yang belum pernah ya yang namanya maju ketua BEM UNIF gitu kan. Kayak orang pada umumnya yang belum pernah melakukan sesuatu bingung gitu kan, iya, terus juga banyak nggak taunya, banyak harus cari tahu lagi, bahkan sempat ngedrop juga, itu sakit karena kan cara intensitas waktu itu harus nyiapin ini nyiapin itu gitu kan, dan itu belum pernah aku lakukan, jadinya sempat kaget, sempat sakit juga. Nah tapi itu adalah apa ya, warna sendiri lah gitu, warna tersendiri. Selain aku pernah nyobain itu juga bisa jadi apa ya, banyak pembelajaran di sana. Mungkin lebih ke pembelajaran biar aku lebih berani gitu ya, terus juga pembelajaran aku untuk bisa lebih berani untuk show up gitu ya, tampil. Dan ketika terpilih pun itu yang lebih ini lagi ya, lebih bikin deg-degan gitu, karena kan itu selesai masa pemilihan doang gitu kan, tapi itu awal buat memulai perjalanan yang lebih panjang. Nah itu sih waktu perasaan kepilih itu ya seneng, tapi ya waduh ini baru awal banget, ini baru ibaratnya kalau masuk rumah tuh baru langkah pertama gitu kan. Nah, belum ke kamar mana gitu sih. Oke, berarti struggle banget ya Kak. Ya. Karena kan pertama kali ya, belum pernah juga. Oke, berarti menjadi pengalaman berkesan ya Kak ya. Oke Kak, selanjutnya apa yang memotivasi Kak Faras untuk aktif dalam organisasi kemahasiswaan? Untuk motivasi itu jelas yang pertama, kalau kita berbicara soal dunia kampus ya lingkungan kampus itu kan prinsip dasarnya itu laboratorium ya. Yang namanya laboratorium kan tempat uji coba. Uji coba itu nggak selalu yang diuji itu selalu hasilnya itu berhasil. Yang diuji itu berarti ada gagalnya baru nanti akan berhasil. Nah, aku beranggapan ketika ada label pada diriku itu sebagai mahasiswa, berarti aku itu adalah seorang peneliti di dalam laboratorium yang namanya UNY. Nah ketika aku itu nggak coba itu, kemungkinan aku akan mencapai suatu yang bisa dikatakan berhasil itu semakin nggak ada, semakin tipis.
Nah, motivasiku untuk aktif berorganisasi atau mungkin berkegiatan lain selain cuman masuk kelas gitu ya, itu untuk memperbanyak intensitas aku mencoba gitu. Intensitas aku mencoba banyak hal, karena dalam organisasi itu nggak cuma sekedar rapat gitu kan. Di sana tuh ada manajemen waktu, manajemen prioritas, juga manajemen emosi ke teman-teman di sekitar. Itu semua itu adalah percobaan lah. Nah, itu yang pertama ya, belajar gitu. Yang kedua, setelah belajar pastinya mempersiapkan hal lain yang itu sifatnya kemungkinan dan mungkin barangkali bisa terpakai di kemudian hari. Tapi kemungkinan ini sifatnya bisa dibilang ya hampir pasti sih, hampir pasti kepakai. Itu sih apa? Itu soft skill gitu. Nah, kalau tadi kan aku sampaikan belajar ya. Belajar yang pertama. Yang kedua itu adalah mengambil soft skill di situ. Karena kalau dirasa mungkin bisa dibayangkan bareng-bareng gitu ya. Kalau kuliah cuman sekedar masuk kelas itu apa bedanya gitu kan sama siswa SMP, siswa SMA gitu. Nah, yang namanya mahasiswa kan udah dituntut yang namanya mandiri, dituntut juga yang namanya punya inisiatif. Nah, dengan organisasi ini aku rasa bisa menjadi salah satu wadahku untuk bisa mengambil nilai-nilai soft skill itu tadi, yang harapannya hari ini bisa aku terapkan, besok bisa aku terapkan, kemudian hari bisa aku terapkan. Dan alhamdulillah kerasa gitu loh, hari ini setelah aku lulus dari BEM gitu ya, setelah graduation dari BEM ya aku rasakan itu semua gitu. Gimana cara berkomunikasi dengan orang yang tepat gitu kan, gimana cara memanage sesuatu itu dengan tepat. Nah, itu aku bisa aku ambil hari ini gitu. Oke, berarti motivasinya banyak banget ya Kak. Dan tadi aku highlight lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali ya Kak ya. Betul. Oke. Selanjutnya, menurut Kak Faras, apa saja tantangan terbesar dalam memimpin organisasi mahasiswa di kampus? Tantangan terbesar ya, berarti Iya. satu aja ya terbesar ya. Satu aja. Yang terbesar tuh sebenarnya teman sendiri itu, gitu. Jadi bukan proker, bukan terus. Misal kalau dalam tarafnya BEM universitas itu mungkin dengan para jajaran birokrasi itu bukan juga, mungkin dengan audiensi itu bukan juga, tapi adalah dengan rekan sendiri gitu, teman sendiri itu, teman organisasi. Kenapa? Organisasi itu apa sih? Perkumpulan kan, perkumpulan orang-orang. Jadi ketika kita berbicara soal organisasi ya berarti berbicara tentang orang lain juga, nggak cuma tentang diri sendiri. Karena ada tuh sekarang tuh banyak anak-anak muda sekarang tuh lebih ke berpikirannya tuh pragmatis ya. Jadi apa yang menguntungkan dia diambil, yang nggak menguntungkan dia buang gitu kan. Nah, di organisasi ini yang paling berat itu teman. Bagaimana kita bisa coba memahami orang-orang lain tuh kayak gimana sih gitu kan. Misal ada jadwal nih, kayak misal hari ini kita mau meet nih ya, meet aku, kamu sama temanmu gitu kan. Dalam meet itu kan pasti nggak cuma satu orang, bertiga ya. Nah, gimana caranya aku bisa menghargai dua orang ini gitu kan. Nah, misal kayak di BEM gitu ya, rapat. Misal di situ ada bersepuluh, ketuanya datang duluan nih, satu. Terus ada 3 orang datang agak nyusul, terus sisanya telat semua. Nah, itu kan berarti nggak bisa nggak bisa merealisasikan apa yang namanya itu organisasi. Sedangkan prinsip organisasi itu adalah di situ berkembang bersama kan, belajar bersama dalam suatu syarikat yang namanya organisasi. Kalau di sini mungkin konteksnya BEM yang aku alami gitu ya. Nah, kenapa aku bilang berat banget? Karena itu memang berat banget gitu. Dibandingkan ngejalanin proker ya fine kan, senang banget ya. Wah, ada peluang nih, wah aku bisa belajar ini. Wah, bisa aku buat meriah gitu kan. Terus misal waktu bikin audiensi, senang, semangat, wah aku bisa berdampak nih untuk mahasiswa gitu kan. Tapi yang bikin berat tuh ya sama teman sendiri, kadang kitanya males, nggak peka gitu ya, atau mungkin bahkan yang lebih berat lagi tuh kalau ada konflik gitu ya, konflik personal gitu ya. Misal kita pengennya apa, dia pengennya apa, mereka pengennya apa lagi gitu kan. Itu kadang kan nanti kalau marah itu
jadi nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol. Nah itulah yang paling tantangannya paling susah tuh di situ sebenarnya. Oh, iya. Tapi itu malah menjadi pembelajaran paling besar di sana. Bakal kepake untuk kapanpun ya. Misal jadi komunikasi dengan tetangga kan kepake kan ilmu kayak gitu. Komunikasi misal dengan pasangan gitu ya, dengan pacar atau mungkin dengan besok dengan suami istri gitu ya, dan lain-lain gitu sih. Oke, berarti harus menyamakan karakteristik setiap orang ya, Nah Kak, itu ya? yang paling susah itu kalau dalam organisasi. Selanjutnya, bagaimana sih Kak Faras menjaga keseimbangan antara akademik dan tanggung jawab sebagai ketua BEM? Tadi ya di pertanyaan kedua kan aku sempat menjelaskan di awal tuh kita di sini tuh ya sebagai orang kampus, sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu ya belajar gitu kan, belajar. Nah, ketika kita tadi mau ke UNY ini tujuannya untuk belajar, tapi malah dikaburkan ya dengan kegiatan-kegiatan yang itu mungkin bukan pembelajaran. Nah, itu sangat-sangat tidak tepat gitu kan. Apalagi tadi kalau ditanyakan gimana sih menyeimbangkan antara akademik dan juga kegiatan yang lainnya. Mungkin di sini konteksnya organisasi gitu ya. Sebenarnya itu bukan dua hal yang saling menjatuhkan gitu kalau menurutku. Karena yang namanya kampus, yang namanya mahasiswa itu nggak bisa yang namanya cuman kuliah tak tadi yang disampaikan tadi sebelumnya. Memang secara kodratnya itu harus mengambil kegiatan yang lainnya. Misal nggak harus organisasi, lomba gitu ya, bisa lomba, bisa penelitian, bisa juga misal mau part time dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ketika ada orang ya, misal aku nih aktif organisasi tapi kuliahnya berantakan, berarti dia tidak meniatkan ketika dia menjadi mahasiswa ini untuk belajar gitu. Karena apa? Nah, ketika ada orang yang ikut organisasi terus dia berantakan kuliahnya, berarti dia memang dari awal tuh salah meniatkan untuk dia tuh kuliah tuh ngapain gitu. Kalau dia memang sadar dia kuliah itu memang mau belajar, ya kuliah dapat, maksudnya di kelas dapat, akademik dapat, di organisasi lebih dapat lagi gitu kan. Nah, gimana sih cara aku ngatur itu? Ya itu simpel tadi, yang pertama menyadari dulu ketika aku mau di kampus ini berarti aku mau belajar gitu kan, belajar. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, coba manajemen prioritas gitu kan. Kan pasti semua hal itu ada yang namanya, kalau dua hal bagus ya, ada yang bagus, ada yang lebih bagus gitu. Terus ada hal buruk, ada hal buruk, ada hal yang lebih buruk gitu kan. Nah, tinggal kita manajemen. Misal hari ini ada rapat sama ada deadline gitu ya. Nah, rapatnya ini urgent banget gitu kan. Kalau hari ini nggak dia putuskan, besok bakal chaos gitu. Sedangkan deadline-nya nanti jam 12 gitu kan. Nah, itu kan sama-sama penting kan. Nah, pentingnya di sini untuk coba memanage keduanya ini gitu kan. Nah, kenapa kok deadline-nya kenapa kok dikerjakannya baru mepet deadline? Nah, ini kan berarti PR kesalahan ya. Kan pasti kan dosen tuh ya mungkin ada ya yang nanti malam harus dikumpulkan. Nah, tapi aku rasa udah jarang lah dosen yang kayak gitu kan. Pasti dosen tahu lah kegiatan mahasiswa itu apa aja gitu. Nah, kalau memang tahu bakal ada deadline di hari itu dan ada rapat di hari itu, ya tugasnya didahulukan dulu gitu kan. Nah, tapi kalau memang udah case-nya sama-sama mepet gitu ya, ya coba dinilai aja gitu. Kita sebagai mahasiswa kan pastinya punya nalar ya, nalar di situ. Wah, kalau aku rapat dulu bisa nih, tapi aku maksimalin rapatnya sampai jam 9 aja. Jam 9 selesai, habis itu aku lanjut lembur buat kerjain deadline. Nah, gitu. Daripada aku ngedeadline nanti malah rapatnya nggak kesampaian, deadline juga overthinking gitu, wah besok gimana nih acara aku gitu kan. Nah, jadi hal seperti itu yang perlu diatur. Nah, kalau aku sendiri, aku terbiasa untuk ketika ada tugas itu memang langsung aja aku kerjain gitu, langsung kerjain dulu ya. Nah, memang kalau aku gitu sih, ketika ada tugas gitu ya aku kerjain dulu gitu kan. Nggak tahu nanti deadline-nya pekan depan atau mungkin langsung hari itu juga. Tapi ketika ada tugas kuliah
karena mata kuliahku cenderung yang mudah dikerjakan ya, karena manajemen pemasaran gitu. Jadi aku dahulukan dulu tugas biar nanti kedepannya lebih enteng gitu sih. Oke. Berarti yang pertama adalah manajemen waktu dan yang kedua tadi prioritas ya Mas ya. Oke. Selanjutnya apa pencapaian atau perubahan yang paling membanggakan selama kepemimpinan Kak Farah? Perubahan untuk aku pribadi atau untuk organisasi? Untuk pribadi. Untuk pribadi ya. Ya, selama masa kepemimpinan Mas Faras, mungkin Mas Faras jadi lebih percaya diri atau yang lainnya. Jelas yang namanya berorganisasi, kembali lagi di pertanyaan pertama banget ya. Untuk belajar kan, belajar. Yang namanya belajar itu pasti ada yang diambil gitu kan. Kalau belajar gak dapat apa-apa ya ngapain belajar gitu kan. Mending cari yang lainnya gitu kan. Mending cari uang atau apa. Nah, karena di sini memang aku niatkan dari awal itu untuk belajar. Sangat banyak pastinya yang aku dapatkan selama 1 tahun menjadi ketua BEM di UNY. Nah, yang paling aku rasakan banget itu sebenarnya lebih kepada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tuh bukan hal yang mudah loh gitu. Dulu waktu aku mahasiswa baru aku ikut BEM juga ya, BEM di FEB gitu, Fakultas Ekonomi, dulu belum ada bisnisnya gitu. Aku ditugasi untuk jadi PJ proker tertentu gitu ya. Ketika itu aku ditanya, ini gimana gitu kan. Ketika ditanya gitu nggak tahu harus apa, karena aku nggak pernah yang namanya memutuskan sesuatu gitu kan, memutuskan sesuatu yang itu bukan pilihanku, maksudnya bukan tentang aku, misal tentang urusan orang lain atau tentang urusan organisasi, aku belum pernah. Nah, ketika aku ikut organisasi, hal yang paling aku rasakan, aku tuh mulai bisa yang namanya tes memutuskan, mengambil keputusan itu dengan cepat dan diusahakan dengan bijak gitu. Nah, apalagi dalam setahun terakhir kemarin dalam BEM Universitas, pastinya banyak banget hal-hal yang itu memang perlu banget diputuskan saat itu juga dan harus aku karena aku ketuanya gitu kan. Kalau bukan aku, wah kamu aja yang ngambil keputusan, aku ngikut kalian ya nggak bisa, karena yang memutuskan harus aku. Mungkin untuk hal-hal yang lainnya kayak hal-hal teknis yang sifatnya itu nggak terlalu urgent ya silakan digarap sama orang lain gitu. Nah, tapi di sini aku perlu yang namanya menilai sesuatu itu dengan cepat ya. Mas Faras, ini kayak gini harus gimana? Nah, itu kan kalau kita nggak pernah yang namanya berpikir dan menilai dengan cepat, nggak bakal bisa menyampaikan sesuatu yang tepat pada saat itu juga gitu. Dan yang namanya otak dalam berpikir itu nggak bisa ya, yang namanya aku bawaan nih pinter nih, pinter membuat keputusan gitu kan. Dari bawaan lahirku aku gampang memutuskan sesuatu gitu, nggak bisa juga, karena yang namanya pikiran atau otak itu ya dalam memutuskan sesuatu itu ditentukan oleh jam terbang gitu. Banyaknya kita mencoba hal itu. Misal kayak tugas kuliah. Kenapa dosen itu banyak banget ngasih tugas gitu ya? Ya karena ingin melatih mahasiswanya untuk belajar rajin gitu ya, belajar berpikir kritis. Karena apa sih yang didapat ketika kita ikut di dalam kelas gitu? Ya paling dengerin kan, cuman dengerin, ngeliatin, paling ngobrol sama temennya di bangku kanan kirinya, gambar-gambar gak jelas, ketiduran gitu ya. Nah, fungsi dari tugas itu untuk melatih jam terbang mahasiswa-mahasiswanya pun sama gitu ya. Kemarin selama aku ikut organisasi, aku kerasa banget tuh jam terbang untuk memutuskan banyak hal gitu. Nah, itu yang paling aku kerasa. Sehingga hari ini aku rasa udah nggak terlalu lama gitu untuk misal ada sesuatu yang perlu aku putuskan, bahkan saat itu juga bisa aku putuskan gitu ya, tanpa ragu ya. Meskipun dalam keputusan itu bukan berarti asal memutuskan ya, pasti ada 1-2 hal yang perlu disambung kaitkan
terus nanti saat itu juga aku putuskan. Nah itu yang paling aku terasa ya. Oke. Berarti lebih percaya diri untuk memutuskan suatu hal pada saat itu juga ya Mas. Ya. Selanjutnya, pelajaran hidup atau prinsip apa yang Kak Faras dapatkan selama menjabat? Prinsip yang aku pegang ya selama menjabat itu ya sebenarnya nggak selama menjabat sih, dari sebelum menjabat pun aku pegang gitu ya, soal yang namanya itu pilihan. Nah, jadi kan ada ini ada dua sih prinsip ya. Yang pertama itu tentang pilihan, yang pertama itu aku pernah mendengar ya salah satu penyampaian dari sosok yang mungkin cukup kontroversial ya di Indonesia gitu. Mungkin kalau terkenal dua namanya Coki Pardede ya. Kenal kan ya? Saya pernah dengar. Coki Pardede, beliau kan pernah ditahan karena narkoba juga ya. Emang orangnya agak kurang betul gitu. Tapi ada satu perkataan yang menurutku tuh dalam banget gitu tentang pilihan. Dia itu menyampaikan bahwa semua hal di sekitar kita tentang diri kita itu adalah tentang pilihan. Mau memilih melakukan hal baik, mau memilih melakukan hal buruk, itu pilihan. Dan yang pasti dan yang menjadi sebuah keniscayaan gitu ya, semua yang kita pilih itu pasti nanti akan ada dampaknya, bakal ada konsekuensinya, resikonya. Mau itu resikonya kerasa atau enggak kerasa, disadari nggak disadari, cepat atau lambat. Misal nih, aku hari ini memutuskan untuk berbohong gitu ya. Misal aku berbohong, aku nggak tahu dampak aku berbohong hari ini tuh akan depannya itu bakal ada apa gitu. Apakah aku bakal dapat nasib sial, apakah aku nggak ngapa-ngapain, apakah akan terasa nggak terasa, apakah akan besok banget atau besok-besok gitu ya. Tapi yang jelas itu bakal ada dampaknya gitu. Nah itu yang pertama. Sehingga dari prinsip itu aku merasa apa-apa yang aku lakukan selama aku kemarin menjabat beramanah ya di BEM itu ya sangat aku pertimbangkan gitu. Jadi ketika aku mau menentukan mundur besok, kayaknya kalau aku mundur hari ini kayaknya akan ada sesuatu yang kurang baik lah di kemudian hari gitu. Kalau aku mengambil sesuatu ini aku harus yakin gitu kan bahwa besok itu bakal ada konsekuensinya, aku harus siap. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada satu prinsip yang menurutku keren juga gitu ya, tentang pilihan juga. Jadi karena aku nonton itu ya namanya One Piece ya. Anime One Piece ya, anime One Piece. Mungkin teman-teman juga nonton juga ya. Di situ pernah mengucapkan lah dari tokoh utamanya itu namanya Luffy. Ketika itu dia itu mengeluarkan suatu kekuatan lah, yang mana kekuatan itu tuh bisa memperpendek umurnya. Nah, ketika itu musuhnya yang sedang ya lagi berantem lah ya, lagi gelut lah bahasa Jawanya itu, lagi gelut itu, kamu kalau ngeluarin jurus itu umurmu bakal pendek loh, bakal lebih pendek. Si Luffy ini jawab, nggak apa-apa umurku pendek, asal hari ini aku bisa tetap bersama dengan teman-temanku. Nah jadi ini kepake di semua hal gitu. Jadi kan kita sering berpikiran ya, wah kalau aku gini nanti besok gini nggak usah gitu. Nah padahal kalau kita mengambil itu, barangkali itu satu-satunya waktu kita bisa melakukan hal itu. Misalnya hari ini kamu wawancara sama aku, nggak usah besok aku masih bisa lah ketemu sama Mas Faras gitu, besok masih bisa gitu. Nah, tapi barangkali enggak juga gitu kan. Nah, mungkin ini bakal jadi waktu momen satu-satunya gitu ya. Nah sama, misal aku mau ada peluang nih, aku ada peluang untuk membuat apa yang namanya BEM ini menjadi luar biasa gitu ya. Nah, tapi wah kalau aku ini misal waktu kemana aku mau memutuskan untuk jadi ketua BEM gitu, wah kalau aku jadi ketua BEM ini nanti aku bakal pusing ini, aku kuliahku bakal gini, nanti aku bakal gitulah, banyak yang aku pikirkan kayak tadi yang disampaikan sama Luffy ya, wah nanti bakal mati cepat dan lain sebagainya. Tapi kalau aku nggak ambil kesempatan
menjadi ketua BEM ini, ya aku nggak bakal merasakan semua hal yang luar biasa selama setahun ini gitu kan. Aku ketemu orang-orang hebat, aku ketemu orang-orang keren, aku ketemu pengalaman-pengalaman yang luar biasa, aku dapat pembelajaran yang banyak gitu ya. Nah jadi banyak dari kita tuh sering menunda mengambil sesuatu yang luar biasa karena kita takut di depannya tuh, terlalu takut, overthinking di depannya bakal ada sesuatu yang mengancam kita, padahal kalau itu memang baik ya udah ambil aja gitu kan. Nah, gitu sih itu untuk yang aku pegang. Panjang juga ya. Balik lagi ke tadi nggak sih Mas, kayak jangan takut untuk mencoba ya nggak sih? Apa pesan Kak Faras nih bagi mahasiswa lain yang ingin aktif dan berdampak di kampus? Pesannya Mas? Pesanku ya untuk teman-teman yang mau aktif ya. Yang pertama, aktif itu nggak hanya lewat organisasi, itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika mau aktif itu jangan cuman asal gerak gitu. Beda ya, yang namanya aktif dengan gerak doang gitu kan, cuman kesana kesini mondar-mandir gak jelas. Begadang itu aktif loh, begadang mondar-mandir, nongkrong kafe sini, nongkrong kafe sana, itu aktif. Tapi apakah itu bagus? Enggak juga kan. Nah, jadi ketika kita mau memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa yang aktif, itu harus kita tahu sendiri dulu gitu. Sebenarnya tujuan kita selama di kampus ini apa sih? Apa yang mau kita ambil gitu kan? Apa yang mau kita raih? Nah, setelah tahu itu, buatlah tujuan tertentu gitu ya. Tujuan. Jadi prinsip dasarnya, bukan prinsip, sifat dasarnya manusia itu memiliki sifat yang absurd, berantakan. Makanya ada sekarang istilah overthinking, terus juga mental health. Itu kenapa? Karena memang dasarnya manusia itu berantakan. Jadi perlu yang namanya visi yang jelas, misi yang jelas, rangkaian kegiatan yang jelas. Jadi dengan punya perencanaan yang terukur, punya perencanaan yang terperinci, itu akan menjadi sesuatu yang memastikan bahwa kamu akan betul-betul menjadi seorang yang aktif. Nggak cuman sekedar asal gerak-gerak doang. Nah, karena ada tuh orang yang ngomongnya, wah aku sibuk, tapi ternyata cuman sok sibuk. Iya, benar-benar. Ada. Dan cara menerapkan paling gampangnya gimana? Misalnya dalam sehari, jangan sampai kamu nggak tahu jam sekian tuh kamu mau ngapain. Misal nih, kamu ditanya, besok kamu jam 8 ngapain dan di mana? Wah, nggak tahu, aku besok belum ada rencana. Jadi harus planning gitu ya, Mas ya. Iya. Semenjak seseorang ya, anak muda ini terbangun dari tidurnya, itu harusnya dia udah tahu seharian ini mau ngapain aja. Jangan sampai wah nantilah ngalir aja lah. Nah, gitu. Karena kalau kita memang mau jadi seorang yang aktif, ya memang harus ada planningnya. Karena itu tadi balik lagi, manusia itu dasarnya itu adalah orang yang absurd, berantakan. Kalau nggak direncanakan, ya bakal berantakan gitu. Misalnya mau baca buku gitu ya, tapi nggak ada target. Aku mau baca berapa menit, aku mau baca buku berapa halaman. Apa yang terjadi? Ngantuk. Kalau enggak nanti malah buka HP, scrolling kan. Tapi beda lagi kalau dia punya planning, aku mau baca buku ini selama 1 jam. Nah, jadi selama 1 jam itu dia harus bertahan. Gimana caranya? 1 jam itu dia harus megang buku dan baca buku. Misal ngantuk, ya dia berdiri, cari suasana baru. Nah, gimana biar gak ke distract? Misal matikan HP. Nah, memang semuanya harus direncanakan. Aku pun menyadari itu kan. Misal aku mau fokus belajar nih, nugas. Tiba-tiba ada notif cering ya. Buka HP, pengennya buka WhatsApp, nggak sengaja mencet Instagram, nggak sengaja mencet apa. Nah itu kenapa? Karena memang kurang terplanning gitu kan. Gitu sih. Kalau memang mau aktif ya pesanku, planning lah serigid mungkin ya, sedetail mungkin apa yang mau kamu lakukan. Sesimpel hari ini kamu mau ngapain aja gitu ya. Nah itu. Oke Mas, bagus banget ya pesannya. Oke. Adakah hal yang ingin Kak Farah sampaikan kepada mahasiswa UNY secara umum? Untuk mahasiswa UNY sebenarnya dari kita tuh nggak kurang-kurang lah.
teman-teman yang memang berprestasi, punya daya nalar, berprestasi yang tinggi, baik itu prestasi dalam hal akademik, organisasi, ataupun mungkin bidang-bidang lain ya, kayak olahraga dan sebagainya. Nah, tapi yang hari ini aku sedikit melihat ada kekurangan itu ya di mahasiswa UIN itu adalah bagaimana mereka itu kurang bisa untuk menyampaikan idenya atau mungkin gagasan dari dalam hatinya. Jadi mereka hanya dihabiskan waktu dalam forum-forum formal gitu loh. Kayak misal presentasi di kelas itu kan menyampaikan pendapat, tapi ya cuman waktu itu doang gitu kan. Hari ini tuh teman-teman itu kekurangan forum-forum untuk berdiskusi gitu. Jadi apa yang terjadi kalau kita nggak ada ruang berdiskusi yang masif di lingkungan kampus, ya teman-teman kita akan mati di lingkaran itu doang. Kuliah, speak up-nya beraninya ya cuman di misal ada tugas-tugas gitu ya. Mereka nggak punya daya nalar untuk berpikir ke hal lain selain tentang di dalam kelas gitu. Nah, yang pengen aku pesankan bahwa ayolah sebagai kita mahasiswa, kita tuh labelnya tuh maha gitu loh, bukan sekedar siswa doang. Cobalah gali potensi-potensi yang mungkin belum kita ketahui ya, dengan ya coba dibuka, digali. Misal dengan tadi ya, mau menyatakan isi hatinya melalui forum-forum yang terbuka gitu ya, atau bisa juga menyampaikan apa yang sebenarnya pengen dia sampaikan gitu. Karena hari ini kayaknya kita tuh terlalu dibatasi dengan ya itu hal-hal yang sifatnya formalitas gitu sih. Jadi jangan sampai lah terbatas gitu loh. Gimana ya semoga nangkap lah ya. Jadi intinya tuh jangan sampai apa yang sebenarnya mau kamu lakukan, kamu pikirkan itu terhambat karena kamu dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya itu formalitas aja. Jadi kembangkanlah gitu, jangan malu juga gitu. Oke Mas. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir ya Mas. Luar biasa banget ya cerita dan pandangan dari Kak Faras. Banyak hal yang bisa kita ambil, mulai dari pentingnya konsistensi, kerja tim, sampai bagaimana menjadi mahasiswa yang gak cuma aktif aja tapi juga berdampak untuk diri sendiri dan lingkungan kampus. Oke, terima kasih banyak Kak Faras atas waktunya dan inspirasinya. Semoga makin banyak mahasiswa yang semangat berkarya dan ikut berkontribusi untuk kampus tercinta kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu di obrolan santai selanjutnya. Salam semangat dan terus berprestasi.